perjalanan karir saya, awalnya saya memasuki dunia usaha dengan cara membuat suatu perusahaan, waktu itu namanya CV, saya menamakan Putra Sejahtera waktu itu. Kemudian saya melanjutkan menjadi direktur daripada PT Tirta Abadi Jaya, dan saya juga diberi perwakilan oleh beberapa perusahaan untuk mengembangkan perusahaan sebagai direktur juga. Dan kemudian pada akhirnya saya mencoba tantangan baru dengan cara mendaftar menjadi direktur utama BUMD Perumda Tuaskata. Ya, pada saat saya mendirikan perusahaan, tentu dalam perjalanannya ada naik turun dalam sebuah bisnis. Dalam turunnya itu, waktu itu saya sempat jatuh. Pada tahun 2006, saya sempat menjadi penjual nasi goreng pada saat itu, menjadi penjual lontong. Tetapi saya berpikir, tentu ini merupakan suatu tantangan. Tantangan ini saya harus jawab, saya harus kuat. Bagaimana caranya? Caranya tentu saya lebih berusaha lagi, dan saya meyakinkan diri saya, tentu dengan berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa seorang ibu juga. Itu yang membuat saya menjadi kuat. Saya yakin dan percaya keluarga saya juga mendukung saya, sehingga saya meyakini akan mendapatkan kesuksesan kembali. Pada awalnya saya sudah sukses, jatuh, dan akhirnya alhamdulillah di 2009 saya bangkit kembali dengan mendirikan perusahaan baru. Tentu ini awal daripada kebangkitan saya. Sebenarnya saya ingin cita-cita menjadi seorang camat. Makanya saya waktu itu saya sekolah di ilmu pemerintahan di Universitas Riau, salah satu universitas ternama di Provinsi Riau. Saya mendaftarkan diri, saya berkeinginan bagaimana saya menjadi seorang birokrasi, yang intinya saya ingin menjadi seorang camat. Waktu itu bagi saya camat itu harus kebanggaan, suatu jabatan yang sangat strategis menurut saya, dan menjadi cita-cita saya pada waktu itu. Ya, memang pernah saya ditawari untuk masuk jadi honor di salah satu Pemda. Tetapi pada waktu saya ingin mendapatkan tantangan baru, Pak. Tantangan baru itu ya dunia usaha. Bagaimana saya bisa mengembangkan usaha baru dan bermanfaat, bisa merekrut tenaga kerja. Itu yang waktu itu dalam pikiran saya. Kalau saya menjadi seorang ASN atau menjadi seorang pegawai negeri, saya berpikir saya tentu dipekerjakan. Tapi saya ingin tantangan baru ini, saya yang memimpin suatu perusahaan, saya ingin bagaimana bisa merekrut tenaga kerja lebih banyak. Itu pada awalnya pikiran saya gitu, Pak. Ya, sebenarnya saya direktur utama daripada Perumda Tuaskata ini, saya ingin bagaimana memberikan kontribusi bagi daerah saya. Banyak cara kita ingin membangun, Pak. Bagaimana kita bisa membangun negeri kita dengan baik, memberi bantuan kepada masyarakat. Maka saya berkeinginan bagaimana perusahaan yang saya pimpin di Perumda Tuaskata ini bisa bermanfaat bagi orang banyak, bisa merekrut tenaga kerja, bisa lagi memberikan PAD yang besar bagi kabupaten kami. Ini cita-cita saya. Kenapa? Karena memang saya yakin dan percaya dengan sumber daya alam yang kita miliki, yang ada di Kabupaten Pelalawan, ini salah satu modal dasar bagi kita untuk memberikan kontribusi bagi daerah. Ya, pasti tantangan itu kan dalam suatu kedudukan, apalagi kita menjadi direktur utama. Waktu itu kita diberi kesempatan untuk putra-putri terbaik di Kabupaten Pelalawan untuk mendaftar menjadi seorang dirut. Pada waktu itu saya merasa ini tantangan baru, maka itu saya melakukan pendaftaran. Kemudian proses demi proses kita lalui dengan sistem psikotes, kemudian sistem daripada pertanyaan langsung, wawancara, tes tertulis kita lakukan waktu itu. Dan pada akhirnya Bupati Pelalawan pada waktu itu Pak Haji Muhammad Aris melantik saya sebagai Direktur Utama Perumda Tuaskata. Ya, tanggung jawab itu ya memang sangat besar, karena memang tanggung jawab saya bagaimana bisa memberikan keuntungan besar.
tentu tanggung jawab ini yang diberikan kepada saya, amanah yang diberikan ini, bagaimana perusahaan ini menjadi terbaik sesuai dengan visi misi saya waktu itu. Bagaimana perusahaan Perumda Tuaskata ini menjadi terbaik di Provinsi Riau, terbaik skala nasional. Tentu ini saya harus melakukan suatu inovasi-inovasi yang harus kita kembangkan ke depan. Itu langkah-langkah yang harus kita lakukan. Pertama, memang bisnis kita yang utama itu di bidang listrik. Saya boleh katakan salah satu bisnis yang mungkin salah satu Perumda Tuaskata yang di Indonesia ini melaksanakan sistem pemberian jaringan kepada masyarakat, penerangan kepada masyarakat yang selama ini kan dari PLN. Tetapi kita dari perusahaan daerah mencoba bagaimana memberikan yang terbaik sehingga di Kabupaten Pelawan itu waktu itu memang dasarnya Pak Upati waktu itu Kabupaten Pelawan itu dengan program Pelalawan Terang. Program inilah yang kita sinkronkan dengan BUMD sehingga pada saat ini penerangan listrik di Kabupaten Pelawan mencapai angka yang sangat tinggi 97%, yang awalnya di bawah 50%. Inilah program-program yang kita lakukan, kita terus disupport oleh Bupati Pelawan pada itu, dan saat ini juga kita juga melakukan pengembangan bisnis. Tidak hanya ketika saya menjadi dirut 2 tahun ini, bisnis yang terbaru kita kembangkan juga, ada beras penyalai, kemudian bagaimana program beras penyalai ini bisa berjalan. Ini kan ketahanan pangan, Pak. Kita juga mendukung program pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia yang sedang menggalakkan program ketahanan pangan. Mimpi saya dengan program ini, program pangan ini, yang awalnya hanya satu bisnis listrik, tapi ketika saya menjadi dirut, saya kembangkan jadi bisnis beras, yang ingin bagaimana bisa mengekspor beras penyalai. Beras penyalai ini sangat luar biasa, Pak. Di salah satu pulau kecil, lebih kurang 7.000 hektar. Inilah keinginan saya bagaimana beras ini ke depan, kebetulan saya juga lahir di situ. Ini suatu tantangan. Saya bermimpi ketika saya jadi dirut nanti, ini suatu usaha pengembangan yang harus saya lakukan. Kenapa begitu? Karena petani akan terbantu. Ekonomi akan berputar secara baik. Tentu akan mendapatkan PAD, pendapatan dari listrik, pendapatan dari beras, tentu pendapatan terus bertambah, karyawan terus bertambah, dan bagaimana kita mengurangi angka pengangguran itu. Ini keinginan saya, dan saya berharap memang dalam waktu dekat ini saya sudah bisa mengekspor ke luar negeri dengan jumlah beras yang ada, dan menurut saya itu sangat mencukupi. Ya, pertama memang dari ini kan bisnis kita yang pertama, tentu banyak kendala-kendala. Tetapi kita satu hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai dirut, sebagai pimpinan tertinggi di Perumda Tuaskata, bahwa hal ini akan bisa dilaksanakan. Tidak ada yang tidak mungkin. Tentu kerjasama ini harus kita bangun dengan tim yang kuat, dengan SDM yang kuat. Maka saya mengajak daripada pegawai-pegawai kita untuk bagaimana kita, walaupun pekerjaan ini berat, yang paling penting itu ada ikhlas. Bagaimana ke depan BUMD ini menjadi BUMD terbaik. Pekerjaan-pekerjaan seperti inilah yang harus kita sokong secara bersama-sama. Tentu dukungan penuh itu tidak terlepas daripada Bupati Pelawan, apalagi Bupati Pelawan saat ini Pak Haji Zukri. Beliau ingin bagaimana pengembangan beras ini bisa dikembangkan. Bahkan beliau membuat suatu peraturan bupati. Peraturan bupati, seluruh pegawai negeri yang ada di Kabupaten Pelawan itu wajib mengambil beras penyalai. Artinya apa? Pasarnya sudah punya kita. Artinya kita tinggal berdagang. Tetapi saya ingin seluruh perusahaan, masyarakat membeli beras kita. Kita tidak bisa memaksa juga lidah orang yang biasa makan beras pulen atau beras berderai, sementara beras kita itu beras berderai. Jadi saya pikir ini suatu hal yang sangat luar biasa. Pemerintah memberi support kepada kita tinggal kembangkan lagi, dan ini tinggal mencari pasar di luar saja. Artinya pasar tetap kita sudah ada. Pegawai negeri Kabupaten Pelawan yang jumlahnya begitu besar. Bagaimana ke depan di Kabupaten Pelawan itu masyarakatnya bisa menikmati beras ini juga, dan bahkan hari ini juga Pak Gubernur Riau telah mempromosikan secara langsung, dan kita juga mengikuti promosi-promosi di Jakarta, memperkenalkan produk kita ini. Produk beras penyalai itu berbeda, Pak. Produk beras penyalai ini tanpa pupuk. Ini suatu hal yang saya jual, bahwa beras penyalai ini beras sehat. Bagaimana ke depan beras ini menjadi konsumsi bagi orang-orang yang betul-betul ingin sehat. Ini salah satu langkah yang kita promosikan keluar. Hari ini saya berpikir ini suatu hal yang sangat luar biasa, kesempatan yang
saya sampaikan di sini barangkali bisa dilihat daripada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Kabupaten Pelalawan mempunyai potensi yang sangat baik di bidang ketahanan pangan, yaitu beras penyalai. Bahwa beras ini juga sangat bermanfaat lah bagi kesehatan, dan itu bisa kita buktikan, bisa kita sampaikan kepada masyarakat luas. Tentu saya berharap jika nanti Bapak Ibu ya berkunjung ke Provinsi Riau, ke Kabupaten Pelalawan, ini beras penyalai coba dirasakan. Tentu rasanya luar biasa karena memang tidak pakai pupuk dan kemudian tak ada hujan. Ini merupakan bukan irigasi, kita tak ada hujan, Pak. Jadi ini suatu anugerah yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Ini yang harus kita manfaatkan. Sehingga saya berpikir petani akan menjadi sejahtera, berasnya akan terjual di Indonesia, dan kami mendapat keuntungan itu sehingga bisa membangun negeri kita dengan baik. Ya, saat ini memang masih berada di Kabupaten Pelalawan, tetapi di Provinsi Riau juga sudah mulai ada, karena memang baru kita mulai tahun ini, Pak. Saya lagi membuat kemasan yang baik, kemasan yang bisa menyamai dengan produk-produk beras yang lainnya, sehingga kami juga bisa diakui di pasar nasional, dan saya tujuannya akhirnya adalah pasar internasional. Kenapa? Memungkinkan hal ini karena memang Kabupaten Pelalawan yang jaraknya di penghasil beras itu dengan Malaysia dan Singapura itu hanya lebih kurang 2,5 jam saja. Ini sudah sampai, artinya lebih jauh ke Jakarta. Ini peluang yang sangat bagus menurut saya. Ini suatu kebanggaan bagi Indonesia nantinya, kebanggaan bagi daerah saya, kebanggaan bagi desa itu sendiri. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Ini yang akan kita nanti ke depan, bahkan bukan hanya menjual beras, tetapi nanti akan menjadi agrowisata, Pak. Kalau ingin melihat penanaman padi secara langsung, datang ke tempat kami, ke Pulau Mendol, Kecamatan Kuala Kampar. Nama pulaunya itu Pulau Mendol, Pak. Kecamatannya Kecamatan Kuala Kampar. Nama kecilnya itu Penyalai. Ini yang saya memberi beras itu namanya beras penyalai. Ya, Perumda Tuaskata Kabupaten Pelalawan didirikan berdasarkan Perda nomor 5 tahun 2003. Pada saat itu Bupati Pelalawan yang pertama, Bapak Haji Tengku Azmun Ja'far, beliau menginginkan adanya BUMD bergerak di bidang listrik ini untuk membantu memberikan penerangan kepada desa-desa yang belum terjangkau oleh PLN. Maka kehadiran daripada Perumda Tuaskata ini bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, bisa mendapatkan penerangan bagi masyarakat-masyarakat yang tidak terjangkau waktu itu. Pada tahun 1999 kabupaten berdiri, dan pada 2003 masih ada desa-desa yang pemekaran waktu itu, Pak. Kita salah satu kabupaten pemekaran. Tentu banyak hal pembangunan yang harus dilakukan, perubahan-perubahan yang harus dikembangkan oleh seorang bupati. Maka waktu itu Bupati Pelalawan yang pertama ini, Pak Tengku Azmun Ja'far, memberikan semangat dan modal kepada BUMD Tuaskata dengan total 2,4 miliar. Dan sampai hari ini perjalanannya sangat luar biasa, Pak. Artinya selama berdiri Perumda ini tidak pernah mengalami kerugian. Dan kita telah memberikan keuntungan, membalikkan modal sebesar angka lebih kurang 16,5 miliar, baik itu berbentuk PPJ, berbentuk itu PPAD. Dan kita juga sudah mempunyai aset sendiri, kantor sendiri, dengan jumlah karyawan lebih daripada 60 orang. Dan hari ini asetnya lebih kurang 19 miliar. Hal ini sangat luar biasa. Modalnya hanya 2,4 miliar uang cash. Jaringan pada saat itu dihibahkan oleh pemerintah daerah, tetapi kita terus melakukan pengembangan-pengembangan, perbaikan-perbaikan. Bagaimana ke depan pelayanan-pelayanan kita tingkatkan. Yang awalnya listrik ini hanya prabayar, tetapi saya waktu itu berpikir bagaimana kalau kita terapkan juga token. Sehingga masyarakat itu tinggal memilih. Dia mau bayar bulanan atau mau bayar harian. Ini inovasi yang kita lakukan secara terus. Dan hari ini pun kita juga terus mengembangkan inovasi. Apa keinginan? Bahkan kita melakukan promosi di medsos, promosi di website, agar mengetahui masyarakat luas, bahkan sampai Indonesia. Silakan buka. Bagaimana ini perkembangan daripada Perumda Tuaskata? Saya ingin, seperti yang saya sampaikan kembali awal, bahwa saya ingin menjadi perusahaan yang terbaik secara nasional nantinya. Ya, pada saat masa pandemi memang rata-rata di seluruh dunia juga, termasuk Indonesia, bahkan di kabupaten kami, ini sangat mempengaruhi. Tentu pendapatan kami menjadi berkurang.
Namun demikian, strategi yang saya bangun adalah kita melakukan beberapa sedikit pengurangan operasional yang harusnya kita melakukan kunjungan atau ke luar daerah, kita cukup dengan melakukan Zoom meeting saja, sehingga ini juga tidak akan lebih mengurangi anggaran kita. Dan kemudian juga kepada seluruh karyawan kita memberikan motivasi tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19 itu, dan kemudian ada beberapa kegiatan yang harus ke lapangan, tidak harus banyak, kecuali untuk pelayanan listrik, karena memang kita pelayanan listrik, Pak. Mau tidak mau kita harus turun ke lapangan. Kendala-kendala yang dihadapi itu tentu kenaikan daripada harga-harga barang, tentu pembelanjaan kita akan lebih bertambah bebannya. Tetapi bagi saya adalah tantangan-tantangan seperti itu, itulah merupakan bagaimana kejelian kita melihat kondisi itu. Bagaimana kita bisa lepas daripada posisi mengalami kerugian. Alhamdulillah pada saat itu juga kita tetap memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah, angkanya sangat baik menurut saya. Ini Pak Bupati Pelalawan, Pak Haji Zukri berpikir apa langkah-langkah kita lagi. Sesuai dengan moto kami, inovatif membangun negeri. Melakukan inovasi-inovasi terus agar Perumda ini akan menjadi lebih banyak perkembangan bisnisnya. Maka dalam waktu 1 atau 2 bulan ini kita juga akan diserahkan pasar modern. Pasar modern ini yang dulu awalnya dikerjakan oleh pihak ketiga, pemerintah sudah memberikan kepercayaan kepada kita. Insya Allah ini akan dikerjakan dalam waktu 1 bulan, tinggal kesepakatan MOU saja. Apakah nanti sistemnya bagaimana, penyertaan modal atau kerjasama, ini yang akan lagi kita susun dengan pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan, dengan rapat pertama yang telah kita lakukan dipimpin oleh Pak Sekda Tengku Muklis seperti ini, waktu yang kemarin, beberapa minggu yang lalu. Ini inovasi yang kita lakukan, karena menurut saya setelah lepas dari COVID ini, masyarakat bebas bisa berjumpa. Jadi pengembangan bisnis pasar menurut saya sangat menjanjikan. Maka saya berani mengatakan akan mencoba bisnis baru ini, tentunya dengan mengikuti SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Prestasi kita yang pertama tentu penghargaan dulu yang saya ingin sampaikan. Penghargaan terbaik diberikan oleh BPKP Provinsi Riau dengan nilai 83,06 dan kategori AA sehat. Ini artinya cambuk bagi kami. Bagaimana ke depan kami lebih meningkatkan lagi. Dan kemudian prestasi-prestasi lainnya saya juga coba melakukan penambahan sistem pengawasan internal kita yang dahulunya belum ada. Jabatan saya ingin sebelum diperiksa oleh pihak luar, saya ingin diperiksa dulu oleh internal kita. Maka saya membentuk suatu SPI, dan SPI kita juga sudah masuk kategori yang baik, dan kita memberikan juga pendidikan-pendidikan. Kita berikan mereka sekolah untuk mempelajari tentang bagaimana pembukuan-pembukuan dan pemeriksaan terhadap perusahaan ini sendiri. Kenapa? Karena tentu sebagai pimpinan perusahaan saya ingin diawasi secara ketat. Tetapi bagaimana sistem pembukuan ini bisa dilakukan secara baik, tentulah manajemen ini harus kita perbaiki. Kalau manajemennya baik, maka hasilnya akan baik. Kalau sistemnya baik, tentu ini akan lebih baik hasilnya yang kita dapatkan. Barangkali itu yang prestasi-prestasi yang kita dapatkan. Tetapi mudah-mudahan saya yakin dan percaya dalam waktu dekat ini juga kita salah satu nominasi BUMD terbaik di Indonesia. Beberapa minggu yang lalu kita sudah diwawancarai masuk 200 BUMD terbaik, dan saat ini sedang dinilai oleh beberapa dan juga ditanyakan oleh beberapa penguji waktu itu. Ada dokter lah, ada beberapa dokter yang memberikan mempertanyakan visi misi dan langkah-langkah apa saja yang kita lakukan ke depan. Tentu ini berkaitan dengan penghargaan-penghargaan lainnya. Saya yakin dan percaya penghargaan-penghargaan akan terus didapatkan, tetapi yang paling penting bukanlah sebuah penghargaan. Niat tulus untuk membangun sebuah negeri, bagaimana penghargaan ini merupakan cambuk bagi kami, penghargaan ini merupakan suatu hal bagaimana memotivasi kami menjadi lebih hebat, lebih maju, sehingga kami bermanfaat bagi negeri kami. Itu yang paling penting. Ya, tentu kendala-kendala pasti ada, baik di internal
yang BUMD tentu SDM-nya mungkin yang selama ini belum siap. Saya terus memberikan motivasi dengan cara memberikan sekolah, kemudian kita melakukan juga kerjasama dengan motivator lainnya kita datangkan, sehingga mereka memberikan semangat kepada pegawai-pegawai kita. Ini yang harus kita lakukan untuk sebuah perusahaan daerah. Ini yang memberi semangat baru, Pak. Dan kemudian yang awalnya tentang bagaimana pegawai-pegawai kita yang awalnya tidak mempunyai sertifikasi, kurang banyak. Pada saat itu saya masuk masih berjumlah 3 orang sampai 5 orang saja yang mempunyai sertifikasi. Tetapi pada akhirnya di pemimpinan saya 6 bulan kemudian, saya melihat bahwa kita pelayanan. Bagaimana kita mempunyai sertifikasi dan sehingga kita pelayanan yang kita lakukan itu sesuai SOP yang berlaku. Maka saya sekolahkan mereka, saya berikan pendidikan sehingga baik itu di keuangan juga kita juga berikan pelajaran kursuskan kepada mereka sehingga mereka memahami. Dan kita juga sudah menggunakan sistem IT. Jadi sehingga pembukuan kita sudah transparan, siapapun boleh buka. Jadi ini yang membuat, apalagi sekarang sudah digital, Pak. Jadi kita tidak mungkin lagi dengan sistem pembukuan manual. Maka langkah-langkah ini terus kita lakukan motivasi kepada seluruh karyawan. Dan kemudian kendala daripada eksternal tentu ada. Kendala yang pertama adalah kita pelayanan, Pak. Semakin hari kita dituntut bagaimana bisa memberikan pelayanan maksimal. Tapi saya menyadari untuk merubah suatu menjadi kebaikan itu tidaklah seperti balik telapak tangan. Jabatan saya 5 tahun, saya perlu waktu beberapa tahun untuk merubah ini agar memang pelayanan lebih baik. Kendala-kendala saya jadikan evaluasi. Saya bicarakan dengan pihak manajemen, saya diskusikan dengan pemerintah daerah, ini kendala yang kita hadapi. Kendala-kendala inilah yang kita diskusikan sehingga kita mendapatkan jalannya. Langkah-langkah itu terus kita diskusikan terus sehingga terobosan-terobosan kita betul-betul bermanfaat bagi masyarakat yang kita layani. Ya, visi misi saya bagaimana bisa menciptakan perusahaan ini, menciptakan perusahaan anak perusahaan yang baru. Bagaimana ke depan perusahaan ini bisa memberikan kontribusi dalam bidang tenaga kerja. Tentu saya sekarang ini berbentuk unit pasar, unit beras, kemudian nanti unit mungkin yang lain-lainnya. Ke depan dari unit inilah yang akan nanti cikal bakal menjadikan perusahaan daerah yang baru. Ini akan bersaing secara ketat, akan bersaing untuk memberikan keuntungan. Siapa yang tertinggal, ini kan akan bisa dievaluasi oleh pemerintah daerah. Ini yang menjadi tantangan kita, Pak. Ini yang harus kita lakukan agar ke depan direkturnya dulu hanya Perumda Tuas Kata, tetapi nanti ada lagi perumda-perumda yang lainnya di kabupaten kita berlomba-lomba memberikan pelayanan baik, berlomba-lomba memberikan keuntungan bagi daerah Kabupaten Pelalawan. Saya sampaikan bahwa dukungan pemerintah daerah sudah sangat luar biasa. Seperti contoh tadi ketika saya membuat bisnis beras, mereka membuat peraturannya sehingga seluruh ASN harus wajib mengambil beras kita. Artinya apa? Support itu sudah kita dapatkan. Tinggal bagaimana kita mengatur manajemennya. Bagaimana kita mengatur dengan masyarakat bisa membeli. Apa yang harus kita lakukan? Meyakinkan masyarakat bahwa beras ini beras terbaik. Bahwa beras ini beras tanpa pupuk. Bahwa beras ini beras sehat. Kalau ini sudah kita lakukan, mereka akan berlomba-lomba untuk membeli beras kita. Jadi akhirnya, nanti pada akhirnya mereka akan mencari beras kita, Pak. Ketika dia tidak nampak lagi kehilangan, saya ingin menanamkan kehilangan nanti terhadap beras penyalai. Bagaimana ke depan beras penyalai menjadi beras idaman bagi masyarakat Kabupaten Pelalawan, menjadi terkenal di Provinsi Riau, menjadi populer di Indonesia. Itu tujuan nanti akhirnya. Yang mungkin tidak mudah saya lakukan, tetapi saya yakin dan percaya, niat saya yakinkan bahwa hal ini akan mungkin dilaksanakan jika kita bekerja secara bersama, dukungan pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan, dukungan DPRD Kabupaten Pelalawan, dukungan seluruh tokoh masyarakat Kabupaten Pelalawan, media, dan LSM lainnya. Ini sangat mempengaruhi. Ketika berita itu benar, baik, maka kita akan mendapatkan sambutan baik di seluruh masyarakat dimanapun berada. Maka saya sampaikan dari awal BUMD yang dulunya tidak punya medsos, tidak punya Facebook, tidak punya Instagram, tidak punya website, ini saya lakukan terus. Bapak menyampaikan kepada masyarakat luas supaya nanti akhirnya kami secara sendirinya sudah online, Pak. Mari datang ke kantor kami.
kita bekerja sama juga dengan Basnas, bagaimana juga masyarakat mereka juga membuat toko-toko, kita sampaikan gitu. Kemudian beras kita juga kita sampaikan beberapa pedagang-pedagang yang kecil, sehingga kan ketika kita menawarkan program daripada beras penyalai, beras sehat, itu kan secara otomatis sudah online, Pak. Sudah kita jalankan, sudah. Alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik. Pesan saya kepada masyarakat Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dan Indonesia, barangkali saya juga menawarkan produk beras ini bagaimana bisa diketahui oleh orang ramai. Tentu saya berharap dukungannya dengan cara membeli berasnya. Kemudian kalau di bidang listrik, karena memang bisnis kita yang bisnis sudah 18 tahun itu di bidang listrik, saya berharap bayar tepat waktu. Itu merupakan dukungan, karena juga pembayaran yang Bapak lakukan juga akan memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah. Kemudian juga saya terima kasih juga kepada pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan, kepada DPRD Kabupaten Pelalawan, dan seluruh OPD yang lainnya, dinas-dinas yang lainnya, tokoh masyarakat. Tentu dukungan-dukungan ini harapan saya beri kita saran, beri kita masukan, beri kita alasan-alasan apa yang membuat kita menjadi lebih baik. Karena saya yakin dan percaya saya tidak akan sempurna, tidak akan lebih baik tanpa dukungan daripada seluruh masyarakat Kabupaten Pelalawan yang ada. Dan tentunya kesan saya merasa bangga apa yang saya lakukan selama ini, selalu mendapat dukungan penuh daripada pemerintah daerah, dukungan penuh daripada seluruh masyarakat. Tentu pesan dan kesan ini saya sampaikan, mari bahwa Perumda Tuaskata inilah milik masyarakat Kabupaten Pelalawan. Semakin kami bisa menjadi terbaik, semakin kami bisa mencarikan keuntungan, tentu bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Putra-putri terbaik nantinya tentu akan bekerja. Tentu saya tidak menjadi direktur utama selamanya, tentu ada regenerasinya. Ke depan mari kita beri dukungan penuh sehingga Perumda Tuaskata ini seperti yang saya sampaikan dari awal menjadi yang terbaik di Provinsi Riau, lebih maju di Indonesia dan terkenal nanti di beberapa mancanegara. Ini tentunya perlu waktu, tidak seperti membalik telapak tangan, tetapi langkah 1000 harus kita mulai dengan langkah pertama. Ini langkah kita awal. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tonton video ini, lakukan like dan subscribe, kemudian sebarkan kepada seluruh masyarakat. Dan 5 pilar ini sangat luar biasa bagi saya. Dengan kehadiran seperti ini juga memberikan informasi kepada masyarakat luas, informasi kepada masyarakat Indonesia. Dan saya tentu sangat berterima kasih telah diberi kesempatan hari ini untuk menyampaikan tentang Kabupaten Pelalawan yang mungkin barangkali banyak orang belum tahu, tetapi dengan saya menyampaikan ini menjadi lebih tahu, dan tentunya kami akan menjadi diperhitungkan di tingkat nasional nantinya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup mungkin saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.